Halo, apa kabar semuanya? Dalam rangka memperingati reformasi, kita membuat suatu seri pembahasan 5 solas dan ini adalah salah satunya. Supaya kita tidak lupa, baik kita sebutkan dulu apa itu 5 sola. Yang pertama adalah sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, dan soli Deo gloria. Nah, pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah sola scriptura. Only scripture. Scripture only. Hanya kitab suci. Sola scriptura ini sangat penting karena merupakan dasar dari semua sola lain. Karena kitab suci kita mengenal kasih karunia Allah. Sola gratia. Yang ada hanya di dalam Tuhan Yesus, solus Christus. Dan kasih karunia ini dapat kita terima hanya dengan iman, sola fide. Dan itu akan merubah hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah, soli Deo gloria. Pada saat gerakan reformasi, gereja, umat Tuhan sudah percaya kitab suci itu adalah firman Allah. Dasar daripada iman, dasar daripada kebenaran, dasar daripada kehidupan. Tetapi bukan otoritas tertinggi atau otoritas satu-satunya. Karena ada tradisi gereja, ada keputusan pemimpin agama yang disamakan dengan otoritas Alkitab. Pada awalnya, tradisi gereja itu dibuat oleh para pemimpin agama untuk menerapkan pesan firman, perintah firman, supaya umat gampang, mudah untuk menerapkannya. Tapi kemudian sedikit demi sedikit dikembangkan menjadi menyimpang dari pesan firman awalnya. Bahkan bertentangan dan menggantikan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, penyimpangan, perubahan yang akhirnya menyesatkan itu bukan hanya terjadi pada saat itu. Bahkan telah ada di zaman Perjanjian Baru, bahkan di Perjanjian Lama. Ambil contoh di Perjanjian Baru. Bagaimana kewajiban memelihara orang tua, hormat kepada orang tua, boleh diabaikan kalau orang itu sudah memakai dananya untuk dipersembahkan kepada bait Allah, ke bait Allah. Demikian juga ibadah dan ketidaknajisan, tidak menjadi najis secara roh jasmani sangat ditekankan. Sedangkan dalam hati tidak peduli juga hatinya Allah. Karena itu, Yesus di Markus 7 ayat yang ke-13 mengingatkan bahwa mereka sudah mengganti firman Allah. Dianggap tidak berlaku demi adat istiadat mereka. Demikian juga kita ingat Yesaya juga di Yesaya 64 ayat 6 meratap, mewakili keadaan saat itu. Mengatakan bahwa kami sekalian najis. Mereka saleh. Tapi Yesaya mengatakan kesalehan kami hanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Karena hanya luarnya, tapi mereka juga berzina dengan mempunyai Allah lain. Saat ini, kitab suci tidak lagi dimonopoli oleh kaum elit gereja, pemimpin-pemimpin agama. Tapi siapa saja bisa membeli, memiliki dengan harga yang juga tidak terlalu mahal. Bahkan bisa diakses, di-download. Banyak yang free dengan bebas. Guinness World Record pada tahun 2015 mencatat, mereka memperkirakan bahwa Alkitab sudah terjual lebih daripada 5 miliar buku, yang menjadikan Alkitab sebagai buku yang paling laku terjual, paling banyak terjual. Tiap-tiap tahun, pada tahun 2015 diperkirakan terjual 2 juta Alkitab.
Lalu kalau kita lihat sekarang berkembang yang namanya Bible App. Banyak barangkali Anda yang mempunyai Bible App, mendownload Bible App YouVersion. Ketika mereka merayakan 10 tahun 2018, diperkirakan sudah ada 330 juta orang yang mendownload. Dan lebih hebat karena ini sudah digital, maka mereka bisa tahu bahwa sudah ada 4,2 miliar bab yang didengar, karena kita bisa mendengar juga lewat YouVersion yang didengar oleh komunitas YouVersion. Belum lagi Bible App yang lain. Nah, kalau yang dibaca lebih fantastik lagi, ada 27,2 bab Alkitab yang sudah dibuka dan dibaca oleh komunitas YouVersion. Tapi yang menyedihkan, pembaca Alkitab banyak yang tidak membaca. Loh, apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak membaca untuk memahami, untuk dipelajari sendiri, untuk mendapatkan pesan firman bagi dirinya. Mereka hanya menunggu pesan yang dikatakan oleh para pengkhotbah, yang dikatakan oleh para pembicara, pendetanya, meskipun yang dikatakan itu bertentangan atau tidak dari Alkitab. Asal itu menyentuh, apalagi fantastik, luar biasa, sangat menarik. Meskipun itu adalah fantasi, sama sekali tidak ada di Alkitab, sama sekali kadang-kadang bahkan bertentangan dengan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sola scriptura saat ini hendak memanggil dan mengingatkan kita untuk kembali. Mari membaca Alkitab, memperlakukan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi untuk dasar iman, dasar kebenaran yang menjamin keselamatan kita. Itu adalah dasar kehidupan kita yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita baca Alkitab kita mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus, kita dapatkan pesannya dan kita lakukan. Perkenankan saya menutup pembicaraan ini dengan membacakan dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kitab suci, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia berfirman, Dia menyatakan diri, menyatakan kehendaknya, yaitu untuk menyelamatkan tiap orang yang percaya. Dia juga yang akan memimpin dan menuntun Anda. Tuhan memberkati.